Sahabat seni, kembali lagi dengan saya Iskandar Jayakusuma di channel Gria Ukir, tempat belajarnya seni ukiran kayu. Sahabat seni, di video sebelumnya kita sudah belajar mengukir atau memahat ornamen-ornamen mulai dari rumus satu dan rumus yang lain. Terus kemudian kita membedakan antara cekung dan cembungnya. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara simpel antara gabungan-gabungan ornamen ketika kalian mengukir. Contohnya pada ornamen seperti ini ya. Jika kalian melihat pada ukiran-ukiran yang ada di Gria Ukir itu kan banyak banget sambungan. Nah, ini kita preteli sesimpel mungkin agar kan lebih bisa memahami dan bisa mengerti cara memahat atau mengukir dengan benar, biar kalian lebih paham lagi ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru saja mengunjungi channel Gria Ukir ini, saya ucapkan selamat datang di channel Gria Ukir. Jika kalian benar-benar serius belajar seni ukiran kayu, jangan ragu lagi untuk subscribe channel Gria Ukir ini, karena di channel Gria Ukir ini akan ada banyak sekali ilmu-ilmu tentang seni ukiran kayu, mulai dari mendesain atau menggambar, memahat, finishing, dan masih banyak lagi. Jadi buat kalian yang belajar seni ukiran kayu, nggak akan rugi ketemu channel Gria Ukir ini, karena channel Gria Ukir ini akan mengupas tuntas tentang seni ukiran kayu. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan secara simpel dan akan mudah difahami. Jadi tonton terus videonya mulai awal sampai akhir. Siapkan cemilan ternikmat kalian untuk menemani hari kalian yang indah dalam belajar seni ukiran kayu lagi. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung saja pada videonya. Let's go. Oke, yang pertama kita bagian yang ini ya teman-teman. Di bagian ini dan ini tuh sebenarnya dalam satu ornamen yang sama, tapi saya akan menunjukkan dengan teknik yang berbeda ya. Dari sini kita buat cembung dan ini nanti ada cekungan. So, terus kita mulai dari yang ini dulu. Oke, teman-teman, kita di bagian ini kita buat cembung ya. Kita coba cembung untuk mempercepat pengerjaan. Jadi kalian fokus di bagian punggungnya terlebih dahulu, jangan fokus di pada kepalanya ini, karena kalau kalian fokus di kepalanya ini terlebih dahulu maka pengerjaan itu juga akan lama. Jadi kita fokus di punggungnya biar terlihat sudah pengerjaan banyak gitu ya. Untuk alat kalian bisa menggunakan pahat kol atau pahat penguku. Nah, untuk lebar seperti ini kalian bisa menggunakan pahat kol cebek atau kol ceper seperti ini ya. Posisinya seperti ini. Nah, ini kalau udah sampai sini kita lanjut ke belakang aja ya, jangan langsung ke sini karena nanti akan mengganti-ganti alat pahat. Biar lebih cepat kita selesaikan di bagian yang menggunakan satu pahat ini. Nah, jika sudah terasa dari sini sudah mencakar ya, kalau dari sini sudah mencakar maka kalian harus mengganti alat pahat. Nah, jika kalian ini merasa ini kurang rapi, maka kalian juga harus merapikan. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa melanjutkan di sini dulu atau di sini dulu, terserah kalian ya. Kalau saya biasanya langsung ke sini dulu ya. Untuk dari sini kalian juga harus mengganti pahatnya sama menggunakan pahat kol untuk mempercepat ya, dengan sesuai ukuran lengkungan pada ornamen. Kemudian kalian ganti dengan yang lebih kecil di bagian yang sini. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita lanjut di bagian belakangnya ini. Oke, tips lagi ya teman-teman, sebelum kalian menyelesaikan di bagian punggungnya sini, karena ini berada di ini ya, ini
dipangku sama ornamen yang ini, maka yang harus kalian kerjakan yang ini dulu teman-teman, karena ini kita cembungkan. Kalau misalkan ini kita kerjakan terlebih dahulu, terus kemudian yang ini ketika memahat ke sana, ini berpotensi akan rusak. Paham ya? Kita dasari dulu menggunakan pahat coret, yang kecil juga nggak masalah. Ini ya, kemudian kita pahat ke dalam. Untuk memahat ke dalam kalian bisa menggunakan pahat penguku seperti ini yang sudah dimodif. Kemudian yang ini kita cembungkan lagi, posisinya seperti ini ya. Kemudian kita rapikan menggunakan pahat kol. Ini wajib ya teman-teman, harus diberi kayak ini. Nah, sekarang kita lanjut di bagian ini, punggungnya ini. Nah, di bagian ini karena agak lurus seperti ini, maka kalian juga bisa menggunakan pahat penilat seperti ini ya, pahat biasa seperti ini loh. Ini sangat berfungsi sekali untuk bagian-bagian seperti ini untuk mempercepat pekerjaan. Saya biasanya menggunakan seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita beri coretan ornamen agar ornamen ini semakin indah ya. Untuk kombinasi kalian bisa menggunakan pahat kol yang kecil. Kemudian disambung menggunakan pahat coret yang kecil ya. Nah, di sini sudah cembung. Sekarang kita lanjut. Yang ini kita cengkungkan. Cengkungannya dari sini ya. Untuk ulirnya tetap mencembung ya, teman-teman. Untuk tekniknya kalian bisa mulai dari tengah sini ke sini, atau dari punggungnya sedikit sini ke tengah. Contohnya seperti ini ya. Kalian bisa menggunakan pahat kol dari ukuran ini ya, punggung lehernya sedikit. Nah, segini lah ya teman-teman, punggung leher di atas leher lah, di bawah leher sedikit ini lah ya, ke sini seret. Nah, kemudian yang ini kita ganti menggunakan pahat kol yang agak kecilan sedikit. Nah, seperti ini kalian juga harus mengganti lagi ya, nanti yang lebih kecil seperti ini. Nah, kemudian kita cekungkan ya, mulai dari sini ya sampai ke sini. Nah, ini pembatasnya yang kita pahat kol di awal, ini menjadi pembatas. Gunakan pahat kol yang kecil terlebih dahulu dari sini.
jika sudah didasari menggunakan pahat kol yang kecil, dicekukan sedikit, kita lanjut menggunakan yang lebih besar. Nah, untuk ini yang tadi ya, pembatasnya jangan sampai lebih atau jangan sampai ke sini, jadi pas ya, harus pas teman-teman. Jadi cara mahatnya sambil diputar ya, seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Sekarang kita lanjut dari sini lagi. Dan seterusnya ya teman-teman. Kalau udah sampai sini, diulangi lagi dari sini, diputar. Nah, jika sudah sampai seperti ini, maka dari sini kalian bisa mengganti menggunakan pahat pungku karena sudah mulai lurus ya teman-teman. Sebelum dilanjutkan, ini kita coret terlebih dahulu ya. Kita pahat di bagian yang ini. Untuk ornamen yang daunnya seperti ini, kalau di sini cekung ya, di sini cekung, ini bebas. Mau dicembungkan bisa, dicembungkan ke seperti ini ya, itu bisa, dicekungkan pun juga bisa. Kalau cembungnya sudah tahu caranya seperti ini, kita akan belajar di bagian yang cekungan. Untuk alat yang harus kalian gunakan pahat kol ya teman-teman, untuk membuat cekungan ini biar lebih cepat pengerjaannya. Caranya sama ya seperti biasanya, kita awali dari sini dulu, sedikit sampai ke atas gitu. Nah, kemudian yang ini sela-selanya wajib dirapikan ya menggunakan pahat kol. Selanjutnya kita beri coretan ornamen. Sebenarnya menggunakan pahat coret saja sudah cukup, dicoreti aja cukup, tapi untuk lebih indah lagi kita kombinasi menggunakan pahat kol yang paling kecil. Dua seperti ini, kemudian disambung dengan pahat coret. Nah, sekarang kita lanjut di bagian ini. Kita sudah belajar tentang ornamen yang seperti ini berada di pangkuannya seperti ini ya. Jika ini berada di atasnya, di atas ornamen seperti ini, jika kalian melihat seperti ini ya, maka ini harus cembung ya teman-teman, harus cembung. Dari sini kita cembungkan sampai sini, dan ini juga mencembung. Bagian seperti ini adalah bagian yang menurut saya bagian yang paling cepat dikerjakan, karena ya menurut saya mudah gitu loh. Untuk alat bisa menggunakan apa saja ya, pengungku bisa, kol bisa, penilat juga bisa. Kita praktekkan semuanya ya. Kita mulai dari sini dulu. Dari sini kita menggunakan pahat kol ya teman-teman. Kemudian kesininya kita ganti pahat kol yang lebih besar. Bisa menggunakan pahat kol ceplek atau ceper.
kemudian kita bentuk yang ini, bagian ini. Gunakan pahat kol yang sesuai dengan ukuran ya. Untuk menggunakan pahat kol sudah, sekarang kita belajar menggunakan pahat penguku. Pastikan ya, penguku kalian harus sudah dimodif seperti ini. Yang ini yang biasa saya modif itu yang besar-besar ya, yang kecil-kecil biasanya enggak saya modif karena emang ada kebutuhan-kebutuhan bagian yang kecil-kecil. Nah untuk ini kenapa saya dimodif, karena ketika memahat seperti ini ya, itu enggak akan nyakar-nyakar ke samping-sampingnya. Begitu ya caranya ya kalau menggunakan pahat penguku. Terus kita coba menggunakan pahat pengilat. Nah seperti ini ya teman-teman. Ya, yang ini bebas ya, mau kalian biarkan seperti ini atau dijolokkan ke bawah. Ini nggak apa-apa ya, mau diratakan seperti ini oke, dibawahkan juga oke. Tapi kita segini aja sudah cukup. Untuk selanjutnya kita perjelas kembali garisnya. Tapi kalau kalian sudah hafal ya nggak perlu digaris, tinggal dipahat seperti ini kan. Nah saran saya untuk seperti ini, kalian menggunakan pahat kol saja, jangan menggunakan coret, karena kalau menggunakan coret itu gak akan rapi ya. Selanjutnya sela-selanya ini wajib dirapikan sama seperti yang di awal tadi ya. Selanjutnya kita beri coretan ornamen. Jangan lupa untuk dikombinasi menggunakan pahat kol kecil. Kalau tanpa dikombinasi sebenarnya juga nggak apa-apa kok, santai aja. Disambung dengan pahat coret yang kecil. Nah seperti ini ya teman-teman, dari sini mencembung sampai ke sini ya. Ini berada di atasnya ini. Oke sahabat seni, kita lanjut di bagian yang ini. Nah di bagian yang ini di ornamen yang ini harus cembung ya, harus cembung. Di bagian sini harus cembung. Terus punggungnya yang ini harus cekung. Jadi kalau misalkan kalian melihat ornamen yang seperti ini, berhadapan seperti ini, terus ada diikuti belakang, maka yang sebelah sini cembung, yang sini harus cekung. Paham ya? Untuk alat yang harus kalian gunakan terlebih dahulu, gunakan pahat coret untuk memberi dasaran ornamen ini. Untuk cembung dulu atau cekung dulu, kalian bebas mau memahat di bagian mana terlebih dahulu, atau bisa dengan bersamaan juga nggak masalah. Jadi di sini dulu, kemudian ini dan gantian, itu juga akan mempercepat pekerjaan. Untuk alat yang harus kalian gunakan, bisa menggunakan kol cebek, penguku, itu juga bisa, terserah mau kalian gunakan yang mana. Tapi untuk mempercepat di bagian yang ini, kalian bisa menggunakan kol cebek seperti ini. Kalau di bagian yang agak lurus, bisa menggunakan pahat penguku, gitu ya teman-teman. Kita kerjakan kanan dan kiri ya, biar lebih cepat.
Kemudian yang ini kalian bisa merapikan menggunakan pahat penguku yang sudah dimodif ya. Kemudian di bagian ini kita cembungkan, bagian ulirnya ini sama yang ini kita cembungkan. Kalian gunakan pahat kol ya teman-teman. Kemudian kita rapikan ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan coretan ornamen agar ornamen ini semakin indah. Gunakan pahat coret ya. Nah, seperti ini. Kita lanjut di next ornamen. Nah, di bagian seperti ini, pada ornamen yang ini kalian bisa dicembungkan ya. Terus kemudian di bagian yang ini bisa dicekungkan dari punggungnya sini ataupun dari sini ya, dari belakangnya ini bisa tinggi ataupun bisa rendah. Terserah kalian mau enaknya seperti apa. Tetapi di video kali ini saya akan memberikan di bagian ini menjadi cekung ke dalam. Biasanya kan saya ini berada di atas kan, sekarang kita cekungkan ke bawah. Gunakan pahat coret untuk mendasari terlebih dahulu. Nah, ini ya teman-teman. Di bagian ini kita cembungkan ke dalam. Kalau ini bisa menggunakan pahat penguku ya. Kalau seperti ornamennya lengkungannya seperti ini, saya biasa menggunakan pahat penguku. Kemudian yang ini kita cembungkan ke bawah ya, biar tambah bagus. Kemudian ini wajib harus dirapikan ya teman-teman, menggunakan pahat kol. Nah, sekarang di bagian yang ini sebenarnya yang ini bisa tinggi, bisa rendah ke dalam. Kalau yang tinggi itu seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini kan tinggi. Ini sudah saya contohkan di video sebelumnya ya. Kalau kalian belum nonton, kalian tonton di video yang pembuatan ornamen seperti ini ya. Ini yang tinggi. Terus kita ganti di bagian yang ini, kita rendahkan ke dalam, kita jorokkan ke dalam ya, kita cekungkan ke dalam dengan menggunakan pahat kol. Karena di sini ornamennya besar dan melengkungnya agak melebar, maka saya menggunakan pahat kol jebek ya teman-teman. Caranya dari sini dulu.
Kemudian di bagian ini kalian bisa memahat menggunakan pahat kol yang seperti ini ya. Pahat kol biasa juga bisa sebenarnya, pahat kol jepit juga bisa. Caranya seperti ini, jangan seperti ini ya, tapi seperti ini. Kemudian kita belokkan pelan-pelan, terus kita jorokkan ke bawah. Nih, kita ulangi lagi. Maka hasilnya akan sangat indah. Kemudian di bagian ini kita cekungkan ke bawah sini ya. Nah, yang ini harus kalian ganti ya pahatnya, pahat kol yang agak kecilan atau yang sesuai dengan ukuran ini. Karena masih ada sisa seperti ini, maka kalian harus merapikan kembali. Caranya sama ya seperti tadi ya, kayak gini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita rapikan bagian sela-selanya. Nah, teman-teman, bagian yang mulai dari sini ke sini itu termasuk bagian yang menurut saya sulit ya. Bagi orang-orang yang pemula ini pasti bakal merasakan sulit banget. Tetapi kalian jangan sampai menyerah. Kalau kalian sudah bisa membentuk dari cekungan terus ke atas sini, terus dibawahkan ke sini, terus ke sini lagi. Kalau hasilnya sudah rapi, berarti kalian sudah bisa melewati fase kesulitan dalam memahat ornamen-ornamen yang melengkung-melengkung terus molak-malik gitu ya teman-teman. Sahabat sini, teman-teman semuanya, sahabatku, jika kalian ingin memiliki atau ingin membeli pahat ukir kualitas dari Gria Ukir ini, kalian bisa langsung menghubungi nomor saya yang ada di pojokan ini. Nih ya. Kalau misalkan kalian ragu membeli pahat ukir di Gria Ukir ini, kalian bisa video call juga, nih nomor saya. Kalian bisa konfirmasi ke saya, bisa kita berkenalan terlebih dahulu, kita video call, saling tatap muka melalui video call. Kalian bisa memesan, dicatat aja ya, nggak usah ragu, ini catat aja. Dijamin kualitasnya sama dengan yang ada di video ini. Oke, untuk kayu yang saya gunakan ini adalah kayu jati perhutani ya, kayu resmi, kayu TPK. Jadi pahat ini sangat cocok sekali untuk kalian yang punya usaha di bidang permebelan, terutamanya menggunakan kayu jati yang dari TPK seperti ini. Oke, kita lanjut memberi coretan ornamen ya teman-teman. Bisa gunakan pahat kol yang paling kecil untuk memberi kombinasi. Kalau misalkan kalian nggak memberi kombinasi juga nggak apa-apa ya, senyaman kalian. Untuk coretan ornamen itu sebenarnya ciri khas dari diri masing-masing ya. Nah teman-teman, untuk coretan ornamen yang biasa saya lakukan, kalau bentuknya seperti ini, maka di bagian yang ini saya tidak akan mencoret. Saya mencoret di bagian belakangnya saja. Karena apa? Saya menunjukkan bentuk dari sininya, bentuk lengkungan dari sini biar terlihat natural gitu ya. Jadi cuman di bagian ininya saja. Oke teman-teman, kita lanjut di bagian yang ini. Sama seperti tadi ya, kita dasari menggunakan pahat coret. Seperti yang di sini kita cekungkan, ini cembung, ini cekung, dan ini cembung. Jadi kebalikannya ya. Kalau bentuknya ke dalam ini cembung, yang ini cekung. Terus yang ini cekung, yang ini cembung, gitu ya. Hadap-hadapan. Di bagian yang ini kalian dahulukan ya. Yang ini kita cembungkan terlebih dahulu, bisa menggunakan pahat kol yang pas ya, yang sesuai dengan ukuran.
kemudian yang ini kita cekungkan. Seperti ini ya. Kemudian di bagian ini kita cekungkan, terus sampai sini kita cembungkan sebelah sini. Kita mulai dari bawah dulu aja ya. Untuk lebih amannya kalian bisa gunakan pahat penguku untuk membuat cembungan ini. Nah, kemudian di bagian sampai sini kalian bisa menggunakan pahat kol. Nah, selanjutnya di bagian ini kita rapikan ya teman-teman. Nah, kalau seperti ini kalian gunakan yang lebih besar lagi ya pahatnya ya. Nah, seukuran seperti ini. Sudah mendekati seperti ini kalian harus pelan-pelan ya biar yang ini tidak rusak. Nah, terus jangan lupa diberi cegatan seperti ini ya. Ini fungsinya biar nggak merusak bagian ornamen yang ini ya teman-teman. Nah, sisanya yang ada di sela-selanya ini kita bersihkan. Nah, setelah itu sela-selanya ini wajib untuk dirapikan. Nah teman-teman, ini kan bentuknya melengkung ke sini ya. Ini bisa dicekungkan ke bawah, itu akan semakin lebih bagus lagi ornamennya. Sebenarnya kalau sudah seperti ini sudah cukup. Tetapi kalau kalian bisa lagi mencekungkan ke bawah, maka ini adalah ornamen yang cukup indah sekali. Jadi emang sih agak ribet, agak dibutuhkan ketelatenan, tetapi hasilnya juga akan semakin bagus. Untuk alat yang harus kalian gunakan yaitu pahat kol ya. Posisinya dari sini. Nah, ini kan ada sisanya kan, ada sisanya tuh kita bersihkan kembali ke bawah. Nah, jika ini menurut kalian kurang ke bawah, tinggal ke bawahin lagi sampai bentuknya sampai bagus ya teman-teman. Nah, seperti ini ya lengkungannya, ini ke bawah, terus ini mencekung, dari sini mencembung, di sini cekung, terus ke sini cembung. Terus jangan lupa untuk memberi coretan ornamen ya teman-teman. Untuk coretan ornamen kalian bisa mengkombinasi pahat kol yang paling kecil dengan pahat coret. Misalkan kalian nggak mengkombinasi dengan pahat kol juga nggak masalah, yang penting kita beri coretannya ya. Misalkan di tengah-tengah ini kita ganti dengan bor kecil, yang bor kayu yang kecil-kecil itu dibor-borkan dua, itu juga bagus teman-teman.
Sahabat seni, inilah hasil dari tutorial kita hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Semoga video ini bisa menjadi referensi kalian, motivasi kalian untuk lebih semangat lagi belajar seni ukiran kayu. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam dari saya, salam jiwa seni.